Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yeni Sophia Purba. Dan saya Bella Putri Widianti. Di sini kita akan belajar materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia merupakan pernyataan singkat yang diperoleh dari hasil eksperimen di mana telah teruji kebenarannya, yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum Lavoisier. Sebelum kita membahas hukum Lavoisier secara lebih lanjut, mari kita simak fenomena reaksi pembakaran kertas. Ketika kita membakar kertas, kita dapat melihat bahwa massa abu hasil pembakaran lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Nah, pertanyaannya, apakah pembakaran kertas disertai pengurangan massa? Untuk penjelasan lebih lanjut dapat kita lihat pada praktikum sederhana berikut ini. Pada praktikum ini membahas mengenai hukum Lavoisier pada sistem tertutup. Di sini kita menggunakan 100 gram cuka dan 10 gram soda kue yang dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diikat agar tidak ada udara yang keluar. Kemudian diguncang sampai mengalami reaksi. Setelah ditimbang, berat yang dihasilkan tetap sama, yaitu 110 gram. Hal ini sesuai dengan hukum Lavoisier yang berbunyi, pada saat keadaan tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Lalu, bagaimana dengan reaksi pembakaran kertas yang kita bahas di awal? Mengapa massa abu hasil pembakaran lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar? Nah, hal ini disebabkan karena pembakaran kertas yang kita lakukan berlangsung dalam ruang terbuka, sehingga hasil reaksi yang berupa gas tidak tertimbang dan mengakibatkan massa zat yang ditimbang menjadi lebih ringan dibandingkan dari massa zat sebelumnya. Nah, penelitian Lavoisier ini mengubah massa kimia klasik menjadi massa yang baru, yaitu kimia modern. Sejak saat itu, Lavoisier dinobatkan menjadi bapak kimia modern. Hukum yang selanjutnya adalah hukum Proust. Teman-teman pasti sudah pernah membuat kopi atau melihat seseorang mengaduk semen. Dalam membuat kopi maupun mengaduk semen, pasti membutuhkan takaran atau perbandingan tertentu untuk menghasilkan kopi yang enak atau semen yang bagus. Sama halnya dengan hukum Proust, di mana hukum Proust berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Eksperimen hukum ini adalah reaksi unsur hidrogen dengan oksigen yang membentuk senyawa air dan kemudian hasilnya menunjukkan perbandingan massa hidrogen dengan oksigen bereaksi tetap, yakni 1:8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Dalton. Sebelum kita mempelajari hukum Dalton lebih lanjut, mari kita amati percobaan berikut ini. Pada percobaan ini disediakan botol A yang berisi air 300 ml dan botol B yang berisi air 600 ml yang terhubung oleh dua selang. Dari hasil percobaan yaitu hanya terdapat satu selang yang dialiri air, sedangkan selang satunya tidak dialiri air, melainkan hanya berisi udara yang dikarenakan oleh tekanan parsial pada masing-masing botol yang sama. Pertanyaannya, kapan aliran air berhenti? Aliran air berhenti jika volume air kembali seperti semula, yaitu 600 ml dan 300 ml. Mengapa air berhenti? Karena pada botol A dan botol B memiliki tekanan parsial yang sama. Hal ini sesuai dengan hukum Dalton yang berbunyi, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa yang sama dengan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac. Apakah teman-teman pernah menyaksikan fenomena seperti ini?
Fenomena ini bisa dijelaskan menggunakan hukum Gay-Lussac. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu botol dan juga air hangat. Pertama-tama, masukkan air hangat ke dalam botol plastik. Lalu, bolak-balik botol plastik agar air hangat menyebar rata ke permukaan botol. Keluarkan air, lalu tutup botol dengan rapat. Botol plastik perlahan akan penyok. Hal ini terjadi karena fenomena perubahan tekanan udara yang dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Saat air dikeluarkan, suhu udara dalam botol menjadi turun. Begitu juga tekanan udara dalam botol. Maka terjadi perbedaan tekanan antara udara luar dan dalam botol, sehingga botol plastik menjadi penyok. Teman-teman pasti memiliki rice cooker di rumah. Ketika teman-teman menyalakan sebuah rice cooker atau penanak nasi, suhu di dalamnya akan meningkat. Meningkatnya suhu akan sebanding dengan tekanan gas di dalam rice cooker. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac yang berbunyi, pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume, gas-gas reaktan, dan hasil reaksi sama dengan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya yaitu hipotesis Avogadro. Teman-teman, jika ada 3 botol A, B, dan C dengan masing-masing botol berisi 20 ml cuka, kemudian botol tersebut ditutup dengan balon yang di dalamnya sudah terdapat soda kue dengan berat soda kue pada botol A adalah 2 gram, pada botol B 4 gram, dan pada botol C 6 gram. Kemudian, soda kue pada masing-masing balon dimasukkan ke dalam botol yang berisi cuka dan dibiarkan bereaksi. Nah, menurut teman-teman, balon mana yang akan menghasilkan balon terbesar? Ternyata balon yang terbesar adalah balon C dan yang terkecil adalah balon A. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, molekul gas karbon dioksida, maka volume balon pada botol akan semakin besar. Semakin banyak molekul gas karbon dioksida, maka semakin banyak pula volume gas yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan hukum Avogadro yang berbunyi, pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula.